Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan ke-6, yaitu mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu sekarang materi perkuliahan tentang Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Sebelumnya, kembali lagi dengan saya, Iskandar Alita dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34021900096. Nah, NPV itu merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan. Karena apa? Karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Kemudian IRR atau Internal Rate of Return adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capitalnya lebih kecil dari IRR. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan cara menghitung atau mencari net present value dari mesin A dan mesin B. Kemudian cara menghitung dari internal rate of return mesin A dan mesin B. Nah, kemudian di sini kita akan mencari net present value. Di sini sudah ada, kita clearkan dulu semua. Nah, kita akan mencari net present value mesin A dan mesin B. Cash inflow-nya kita bisa menginput dari average rate of return dari sini. Sama dengan enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian diskon faktornya juga sama dengan cara sama dengan 1 per kurang buka 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, kemudian pangkat, kemudian ini tahun, enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Cara mencari present value di net present value ini seperti ini, sama dengan cash inflow dikali diskon factor, enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Jadi hasilnya dari net present value mesin A itu 47.936.781. Nah, kita akan mencari net present value yang mesin B. Kita clearkan dulu. Cash inflow-nya sama, kita akan menginput dari average rate of return sama dengan enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Cara mencari diskon faktornya juga sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah ini tingkat bunga, kita kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, kemudian pangkat dan tahun, enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, cara mencari present value juga sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Dan hasilnya yaitu 40.643.281.
Kemudian kita akan mencari nilai sisa 5 tahun ke depan, yaitu dengan cara sama dengan 5 juta. 5 juta ini di sini ya. Di sini nilai residunya 5 juta, kita menggunakan rumus 5E6 sama dengan 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah diskon atau tingkat bunga kemudian kurung tutup, kemudian pangkat 5. Nah, jadi nilai sisa 5 tahun ke depannya yaitu sekitar 10.056.786. Nah, gimana sih cara mencari hasil dari net present value dari mesin A dan mesin B itu seperti ini. Jadi totalnya itu seperti ini, sama dengan total present value yang ini dikurangi investasinya itu berapa sih? Nah, di sini tercatat bahwa investasi mesin A yaitu sekitar 28 juta. Kita kurangi ini. Enter. Nah, jadi totalnya yaitu 19.936.781. Kemudian di sini juga sama, kita akan cari sama dengan total present value dikurangi jumlah investasinya 32 juta, kemudian ditambah karena di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depan, kita tambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Kemudian enter. Nah, jadi hasilnya dari mesin B itu 18.767. Kemudian kita lanjut ke internal rate of return. Nah, kemudian kita akan mencari internal rate of return. Di sini sudah ada ya hasilnya, kita tinggal clearkan saja. Nah, kita akan mencari internal rate of return-nya mesin A terlebih dahulu. Cash inflow-nya sama. Kita tinggal import aja dari net present value. Kita tinggal tarik-tarik ke bawah saja. Kalian tidak bisa menggunakan satu persatu karena itu akan menghambat waktu kalian dalam mengumpulkannya. Kemudian kita akan mencari net present value-nya itu seperti ini. Dikali diskon factor. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini juga menggunakan rumus E11 dikurangi jumlah investasinya itu sekitar 28 juta. Tinggal enter. Di sini juga sama, kita tinggal impor aja dari sini. Nah, di sini misalkan kita menggunakan tingkat bunga 39% atau 38,933%. Di sini kita akan mencari, kita harus jumlah net present value-nya itu agar menjadi 0 ya. Sama dengan 1 per
kita kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, kemudian pangkat ini. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Ini juga sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Nah, mencari total present value ini tinggal mengklik auto sum ini ya. Ini juga sama menggunakan icon auto sum. Nah, gimana sih caranya agar menjadi 0 net present value-nya? Jika kita ubah menjadi 15%, tentunya di sini bakal sama 47 juta sekian. Jika kita rubah menjadi 25%, rubah juga. Di sininya nggak bakal 0. Sama dengan ini dikurangi jumlah investasi. Nah, di sininya malah kelebihan 28 juta. Maaf, kurang. Min. Kita menggunakan tingkat bunga yang 38,9533 atau 39. Dikurangi jumlah investasi. Nah, di sini sudah ada hasilnya bahwa net present value sekitar tingkat bunga 38, sekian atau dibulatkan menjadi 39%, yaitu hasilnya 0 ya di sini. Nah, investasi diterima apabila internal rate of return hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, di sini cara mencari IRR akuralnya seperti ini, sama dengan ini. Kita pilih yang lebih besar ya, karena aktual. Enter. Kemudian internal rate of return estimate-nya yang kecil. Keputusan Anda itu apa ya? Diterima ya tentunya. Kita bisa klik diterima. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari internal rate of return yang mesin B. Kemudian kita akan mencari internal rate of return mesin B. Nah, di sini sudah ada ya. Kita clearkan dulu seperti biasa. Clearkan dulu. Ini tidak usah ya. Karena ini sama, kita hapus saja di total. Kita clearkan dulu.
Nah, di sini juga cara mencari cost inflow dulu, kemudian discount factor terlebih dahulu, dan present value terlebih dahulu. Di sini bedanya di jumlah investasinya di mesin B tercatat bahwa 38 juta, sedangkan di internal rate of return mesin A yaitu sekitar 28 juta. Di sini sama ya rumusnya. Kalau kalian malas atau gimana ya, kalian boleh copy paste, tapi kalau kalian ingin bisa, kalian boleh menerapkan rumus dari set 1 ke set 2 seperti itu ya, contohnya sama dengan 1/1 ditambah tingkat bunga, kemudian kunci dengan F4 kurung tutup pangkat, kemudian tahun. Kita tinggal tarik-tarik ke bawah saja. Dikali diskon vektor. Nah, di sini kita menggunakan icon yang auto zoom. Enter. Kemudian di sini juga sama dengan 1, maaf, kunci dengan F4 kurung tutup pangkat tahun. Nah, di sini juga kita bisa mengubah tingkat bunga agar menjadi net present value-nya 0. Kita rubah misalkan menjadi 25%, atau kita samakan saja 15%. Nah, di sini kita akan mencari net present value-nya. Ini dikurangi jumlah investasinya sekitar 32 juta. Nah, di sini masih lebih ya. Kita coba 25%. Masih juga. Kita coba 30% atau 31%. Masih juga sedikit lagi, kita coba 32,15%. Nah, paling yang mendekati ini ya, 32,15%. Kemudian di sini juga sama dengan total dikurangi jumlah investasi. Nah, jadi net present value dari mesin B itu 15.936.781. Kemudian tingkat bunga atau cost of vitalnya sekitar 32.126.500. IRR aktualnya kita cari yang terbesar sama dengan yang ini ya tentunya. Kemudian estimate-nya yang ini. Keputusannya diterima. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai net present value. Kemudian internal rate of return mesin A dan internal rate of return mesin B. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Tentunya saya juga masih belajar. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi.
Sekian penjelasan dari saya mengenai materi perkuliahan ke-6 tentang net present value dan internal rate of return. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.